Selamat malam Sobat Mistis, kembali lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Bandung yang juga menyimpan tabir misteri, bisikan-bisikan masa lalu yang tak lekang oleh waktu. Salah satunya yang menyimpan misteri adalah Bandung yang sering kita kenal di Jalan Babakan Siliwangi. Bersama saya, Demi Sayu. Inilah Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Jalan Babakan Siliwangi yang membentang indah dengan pepohonan yang rimbun dan rindang, juga udara yang sejuk, menjadi jantung kota Bandung yang memang dikenal sebagai salah satu paru-paru kota. Namun, di balik keindahannya, jalan ini menyimpan berbagai kisah misteri yang kelam dan sering kali membuat bulu kuduk merinding bagi mereka yang mengetahuinya. Konon, jauh sebelum menjadi jalan raya yang ramai seperti sekarang, area Babakan Siliwangi dulunya adalah bagian dari hutan belantara yang lebat dan angker pada masa kolonial Belanda. Tempat ini seringkali menjadi saksi bisu berbagai peristiwa tragis, mulai dari perampokan, pembunuhan, hingga pembuangan mayat. Ada yang mengatakan banyak pekerja paksa zaman Belanda yang tewas di sekitar area ini akibat kekejaman penjajah, dan arwah-arwah mereka masih bergentayangan mencari keadilan. Selain itu, pada masa perjuangan kemerdekaan, Babakan Siliwangi juga menjadi medan pertempuran sengit antara perjuangan Indonesia dengan pasokan kolonial. Banyak nyawa yang melayang di sini, dan darah tumpah membasahi tanahnya. Kisah-kisah tentang penampakan tentara Belanda tanpa kepala atau bayangan pejuang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon seringkali diceritakan oleh warga sekitar. Ada salah satu cerita yang paling menyeramkan dan sering diceritakan turun-temurun, yaitu tentang supir taksi hantu. Konon, pada suatu malam, ada seorang penumpang naik taksi di area Dago dan meminta diantar ke suatu tempat di Jalan Babakan Siliwangi. Sepanjang perjalanan, sopir taksi itu sangat pendiam. Sesampainya di tujuan, penumpang mencoba membayar. Tetapi saat ia menoleh, kursi pengemudi kosong. Taksi itu berjalan sendiri tanpa pengemudi. Penumpang itu akhirnya lari tunggang langgang karena ketakutan. Meski Babakan Siliwangi kini menjadi salah satu ikon Bandung yang indah dan ramah lingkungan, kisah-kisah seram dan sejarahnya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas jalan ini. Percaya atau tidak, ada aura misteri yang kental menyelimuti setiap jengkal tanah di sana, mengingatkan kita bahwa di balik setiap keindahan sering kali tersimpan cerita-cerita yang lebih dalam dan terkadang menakutkan. Itu dia Sobat Mistis, cerita misteri tentang Jalan Babakan Siliwangi. Di segmen selanjutnya kita akan melanjutkan dengan cerita dan kisah yang sama masih di Babakan Siliwangi setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Namun, selain Jalan Babakan, di balik hiruk-pikuk siang hari, jalan ini menyimpan sederet kisah kelam yang telah menjadi urban legend turun-temurun, menobatkannya sebagai salah satu jalan paling angker di kota kembang Bandung. Namun, di antara berbagai cerita seram yang beredar, tidak ada yang sepopuler dan semencekam kisah ambulans hantu.
Cerita ini berawal dari sebuah rumah tua bergaya kolonial di Jalan Bahureksa nomor 15. Konon, rumah itu dulunya dihuni oleh sebuah keluarga Belanda yang terpandang. Namun, nasib berkata lain. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, puluhan tahun silam, keluarga itu mengalami kecelakaan tragis. Mobil yang mereka tumpangi ringsek tak berbentuk dan seluruh anggota keluarga ditemukan tak bernyawa. Untuk mengevakuasi jasad mereka, sebuah ambulans tua berwarna putih dikerahkan. Proses evakuasi berjalan lancar dan jasad-jasad itu dibawa pergi untuk dimakamkan. Namun, sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui Jalan Bahureksa. Warga sekitar mulai sering melihat ambulans putih yang sama berkeliling kota tanpa pengemudi, terutama saat jarum jam menunjukkan angka tengah malam. Lampu rotatornya menyala redup, sesekali berkelip, menerangi jalanan yang sepi. Suara sirenenya yang melengking rendah, seolah meratap, terdengar bersahutan dengan lolongan anjing di kejauhan menambah kengerian malam. Ambulans itu akan bergerak perlahan, seolah sedang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Beberapa saksi mata bahkan bersumpah melihat siluet samar di balik jendela ambulans. Bayangan yang tak jelas bentuknya, namun terasa sangat dingin dan menakutkan. Banyak yang percaya bahwa arwah keluarga Belanda yang tewas dalam kecelakaan itu masih bersemayam di dalam ambulans tersebut, mencari ketenangan yang tak pernah mereka temukan. Ada pula yang mengatakan ambulans itu adalah wujud gentayangan dari kendaraan yang mengangkut jasad mereka, yang kini tak bisa beristirahat dengan tenang. Tak hanya kesaksian para pengendara yang berpapasan di malam hari, penjaga malam, tukang ojek, hingga warga yang kebetulan pulang larut malam sering kali menjadi saksi bisu kemunculan ambulans hantu ini. Beberapa dari mereka mengaku pernah mencoba mengikuti ambulans itu karena penasaran, namun selalu kehilangan jejak di belokan yang tak terduga, seolah ambulans itu lenyap ditelan kegelapan. Kisah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas horor di Bandung. Para orang tua sering menggunakannya untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluyuran malam. Sementara itu, anak-anak muda justru menjadikannya tantangan untuk menguji nyali, mencoba membuktikan sendiri kebenaran urban legend ini. Hingga kini, di setiap malam yang sunyi, terutama saat kabut tipis menyelimuti Jalan Bahureksa, sebagian warga masih merasakan dinginnya hawa tak kasat mata. Mereka akan bergegas melangkah, berharap tak berpapasan dengan ambulans putih tak berawak yang terus berkeliling seolah abadi dalam pencarian yang tak berujung di jantung kota Bandung. Selanjutnya, jalan yang tak kalah menjadi misteri dan menjadi urban legend adalah Jalan Tongkeng. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, terselip sebuah nama jalan yang selalu memicu bisikan dan tatapan cemas di kalangan penduduk lokal, yaitu Jalan Tongkeng. Terletak di Kecamatan Sumur, Bandung, jalan ini bukan hanya dikenal karena lokasinya yang strategis, tak jauh dari megahnya Stadion Siliwangi, melainkan juga karena reputasinya sebagai salah satu titik paling angker di Kota Kembang. Jalan Tongkeng menyimpan kisah kelam dari masa lalu yang tak banyak diketahui orang luar. Konon,
Pada zaman kolonial Belanda, area ini merupakan saksi bisu berbagai peristiwa tragis. Ada yang mengatakan dulunya merupakan lokasi eksekusi, rumah sakit darurat, atau bahkan tempat terjadinya pengkhianatan dan pembunuhan yang kejam. Energi negatif dari peristiwa-peristiwa tersebutlah yang diyakini masih bersemayam kuat hingga kini, menarik kehadiran arwah-arwah penasaran. Salah satu penampakan paling sering dilaporkan adalah sosok-sosok tentara atau warga sipil Belanda. Mereka muncul tiba-tiba di tengah jalan, di bawah pohon-pohon tua, atau bahkan di balik jendela rumah-rumah kuno yang masih berdiri. Ada yang melihat bayangan-bayangan tinggi besar dengan seragam militer kuno berjalan tegap seolah sedang berpatroli. Ada juga yang mengklaim bahwa melihat sosok wanita Belanda berpakaian putih pucat, melayang-layang tanpa suara dengan tatapan kosong dan dingin. Konon, mereka adalah para korban atau jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dua dunia, enggan meninggalkan tempat di mana mereka menghembuskan nafas terakhir. Tak seperti jalan-jalan lain di Bandung yang tetap ramai hingga larut malam, Jalan Tongkeng menjelma menjadi tempat yang berbeda setelah matahari terbenam. Sekitar pukul 9 malam, aktivitas mulai meredup secara drastis. Hanya beberapa warung kecil yang masih setia membuka pintunya, menawarkan secangkir kopi hangat atau mie instan bagi para pengendara yang sesekali lewat. Selebihnya, kesunyian total melingkupi seluruh jalan. Lampu-lampu jalan yang redup ditambah rimbunya pepohonan menciptakan bayangan-bayangan yang menipu, seolah bergerak di setiap hembusan angin. Pengendara yang terpaksa melewati Jalan Tongkeng di malam hari sering melaporkan sensasi dingin yang menusuk, bahkan di malam yang tidak terlalu dingin sekalipun. Bulu kuduk bisa tiba-tiba merinding tanpa sebab, dan pikiran seolah-olah dipenuhi rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang, padahal tak ada siapa-siapa. Bisikan-bisikan samar yang terbawa angin, atau bahkan penampakan sekilas di sudut mata yang langsung menghilang saat dilirik adalah pengalaman umum bagi mereka yang menekat untuk melintas. Bahkan, pernah ada cerita dari seorang pengemudi taksi daring online yang mengambil pesanan di area tersebut pada dini hari. Ia mengaku melihat seorang wanita dengan gaun putih berdiri di pinggir jalan, membelakanginya. Ketika ia mencoba mendekat untuk menawarkan tumpangan, wanita itu tiba-tiba melayang masuk ke dalam dinding di sebuah bangunan tua yang menghilang tanpa jejak. Kisah-kisah ini yang tersebar dari mulut ke mulut telah mengukuhkan reputasi Jalan Tongkeng sebagai tempat yang sebaiknya dihindari saat malam tiba. Meski di siang hari terlihat biasa saja, aura misterius dan kentalnya masih seram dan seolah tak pernah sepenuhnya pergi, menjadikan Jalan Tongkeng sebuah pengingat akan masa lalu yang gelap tersembunyi di jantung kota Bandung. Baik Sobat Mistis, pembahasan kali ini akan tetap berlanjut setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma.